komunikasi itu harus mencapai klimaks. Jangan sampai ordal ini nggak mencapai klimaks ini, ya kan? Ya iya dong. Jadi memang protagonisnya Bung Iwel ini. Iya. Oh, oke. Pak Prabowo itu orangnya sangat, Pak Presiden kita ini ya, very smart dan logik. Jadi bukan juga kemudian nggak mau, wah seolah-olah gitu. Ini kan masalah persepsi ya. Yang menjadi persoalan adalah di dunia maya kita ini kan orang tuh seneng ditepuk-tepukin gitu loh, ya kan? Tidak menyelesaikan persoalan, tapi inginnya persoalan itu jadi panjang. Begitu kita lapor, Pak, ini urusan pupuk ini nggak beres Pak gini. Oke, kalau gitu Pak perlu apa? Perlu perpres sudah. Seminggu jadi semuanya. Petani-petani, Anda punya keluhan-keluhan ya, bisa melalui ordal ternyata. Nggak apa-apa. Kirim WA aja ke saya. Iya. 08 111 satunya 3 kali. Betul banyak sih masalah yang berlarut-larut, banyak juga. Soal ijazah juga perlu. Nggak tertarik Prof nanya soal ini Prof Apa? Saya tanya dulu. Mancing-mancing, ntar dulu. Apa nih? Ini kok pertanyaannya agak Ini saya soal udah mulai kemarin curiga. pidato. Kalau dia Enggak. ini apa? Ini soal pidato Presiden Prabowo kemarin Iya, ini iya, Prof, iya. yang menyinggung soal Palestina, kemudian juga sampai Perdana Menteri Israel juga nyinggung-nyinggung soal itu. Iya. Kemudian pertemuan dengan Trump Iya gitu dong. loh. Itu kan Iya. perlu juga ditanyakan. Kalau saya objektif sebagai ahli komunikasi dulu, habis itu kita tanya. Iya. Satu, itu keren loh sesudah 65 tahun. 30 September tahun 60 tuh Bung Karno ada berpidato di sana kan. Lalu 23 September 2025, 65 tahun. Ada lagi Presiden Republik Indonesia yang tampil berpidato itu. Isinya juga mantap, pakai gebrak-gebrak meja. Saya nggak lihat ada yang gebrak meja. Terus menurut saya pendek, singkat. Cumanya kalau harus mencari cuma, awas yang semprit, nggak apa-apa. Yaitu pengaturannya kita tuh sesudah Trump. Trump itu emang ngeyel gitu kan, dulu dia 2018 datang ke sidang PBB itu, dia cari-cari permasalahan itu, ya kan? Dia bilang ini marmernya murahan. Pokoknya dia ngomong apa aja. Dan waktu itu entah kenapa orang tuh nggak banyak suka sama dia. Tiba-tiba sekarang sama, dia datang, dia persoalkan eskalatornya, yang sebetulnya teleprompternya, yang keinjek sama timnya sendiri sebetulnya. Jadi pengaman mati itu, dia belakang jalan. Terus teleprompter mati, padahal teleprompternya PBB-nya bagus, yang mengoperasikannya itu timnya dia yang bikin masalah. Jangan dibikin juga itu masalah. Untuk bilang, kalian tahu majelis umum PBB ini, teleprompternya aja nggak bekerja. Terus eskalator nggak. Jadi dia punya segala gaya untuk membuat seakan-akan perhatian orang tertuju pada dia. Bisa menyelesaikan 7 perang dalam 7 bulan saja. Wah, pencapaian ekonomi tertinggi, sambil muji-muji Israel juga lah sedikit gitu. Nah, tetapi di balik seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dulu ya, menuju sesuatu yang baru, Pak Prabowo juga menyampaikan sesuatu yang baru, ya kan? Menyelesaikan dengan konstelasi 2 negara. Betul. Kasus Israel Palestina nih ya. Iya, lalu kita tadi ya sudah sudah disinggung ya. Intinya cepat, menurut saya diulang-ulang, pakai gebrak meja, fokus dan mencapai klimaks. Hati-hati loh, Wel. Komunikasi itu harus mencapai klimaks. Betul. Jangan sampai ordal ini nggak mencapai klimaks ini, ya kan? Ya iya dong. Jangan sampai ordal ini kesannya seperti apa, kita mengangkat yang baik-baik aja, tapi klimaksnya nggak tercapai. Nah, di situ tercapai klimaksnya dan itu dicatat. Ya kan, kalau mau jujur kan, Israel aja, ya orang nih saya paling males nyebut namanya, jadi saya nggak nyebut namanya lah. N itu pidato yang banyak ditinggalin orang, dia malah bilang itu kemungkinan masa depan itu kayak gitu terselesainya gitu ya. Asal jangan kita biarin dia ngabisin dulu. Iya benar. Dia ngabisin dulu baru kemudian seperti itu. Jangan lagi dihabisin apapun. Nah, balik ke pidato tadi, yang mau saya sampaikan adalah itu kan pidato yang diperhatikan oleh seluruh dunia. Ya. Pada bagian lain akan ada beban juga kan bagi kita, misalnya begitu kembali. Ini Kementan misalnya ya. Itu kan harus sungguh-sungguh mewujudkan apa yang disampaikan di sana. Ya kan? Jangan sampai orang lihat pidato seperti itu tahun depan tidak seperti itu lagi gitu. Tapi secara umum semua orang senang lah gitu ya. Walaupun ada yang bilang, itu kan berarti Anda ngasih permen ke Israel. Dengan mengakui Palestina, kami akan mengakui Anda. Itu pun belum tentu dia dengar gitu. Jadi memberikan yang realistis. Nah, yang lebih realistis lagi, banyak orang senang. Bu Titi aja senang dengar pidato Pak Prabowo, ya kan? Seperti mimpi bisa ke sana. Saya nggak tahu apakah ada cinta lama bersemi kembali atau enggak ya, tapi seperti mimpi. Nah, kalau teman-teman
Pak Prabowo? Tapi Kan ada yang berangkat sana, ada yang enggak kan ya? Tapi kalau Prof secara komunikasi ada nggak? Cinta lama bersemi kembali itu ada? Dengan? Iya tadi. Oh, Oh, melihat itu. Oh iya. Ya, tapi kalau kita Enggak, itu sudah menuju ke sana. Jangan, sudah menuju ke sana. Iya. Jadi tapi kan konsisten, Bro. Konsisten. Konsisten. Sebelum jadi presiden, Iya. waktu jadi Menhan kan pidato di Bahrain, Iya, pidato benar. di Shangri-La Dialogue, Iya, dan lain kan selalu konsepnya adalah two state solution itu. Iya. Kan. Jadi- Konstelasi dua. Ya karena intinya kan sebetulnya kan udah deh gini, intinya jangan ada bunuh-bunuh lagi deh. Kan intinya itu aja masalahnya. Cuma ya susah juga aku nonton di beberapa haters tuh ya, maunya Palestina merdeka gitu. Iya. Itu lebih banyak lagi orang mati gitu loh masalahnya Iya. kan itu. Cuma mungkin mereka saya ini coba- kan atas nama kemanusiaan sebetulnya. Kalau saya ini walaupun agak menyimpang dari konteks pertanian, tapi secara umum Ordal harus membicarakan. Orang dalam mungkin bisa juga yang nyiapin pidato, mungkin kata-kata yang dianggap agak tajam itu adalah menjamin keamanan Israel. Karena itu ya. Jadi maksudnya kalau orang komunikasi mengatakan bagusnya kita mengusulkan penyelesaian dengan konstelasi dua negara itu. Dan kemudian kita menyatakan bahwa kami kan bagus tuh mendukung PBB kan, termasuk mengirimkan 20.000 Menyiapkan, putri ya. kami ya. Kami menyiapkan itu dan kami yakin PBB melalui majelis umumnya ini Kata-kata itu menjamin. akan menjaga keamanan atau kedamaian di daerah tersebut gitu ya. Tapi kan Prof kan kita kenal Pak Prabowo kan enggak kan artinya Prof Ya, juga ya, kan ya, dulu. Artinya beliau itu kan apa yang beliau percaya itu yang beliau yakin Sampaikan, dan ya. itu disampaikan kan gitu. Jadi kan dan bahwa kelugasan ya tentu saja sekali lagi kan dalam kita berpandangan itu ya orang itu kan selalu punya sudut pandang masing-masing. Zaman dulu sebelum ada sosmed orang itu tidak punya wadah untuk menyampaikan pandangan pribadi masing-masing. Ya paling bisanya diomong di pos kampling atau di tukang sayur lah gitu ya. Tapi kan dengan sosmed sekarang kan ada wadahnya. Tempat kerumpinya itu kan sosmed. Orang bisa berkomentar anonim. Dia bisa macak, mohon maaf, dia bisa macak seperti macak tuh kayak berpose seperti pemuka agama, tapi di sisi lain dia punya kepribadian lain pakai anonim dia bisa Iya. bisa sangat agresif misalnya gitu kan ya. Nah jadi sosmed. Nah apa yang mau saya bilang adalah bahwa semua orang sekarang punya media wahana untuk berbicara menurut saya. Menurut saya harusnya Pak Prabowo itu ngomongnya begini kata satu orang. Iya. Menurut saya ada 280 juta menurut saya gitu ya. Tapi kalau 280 juta jadi sah. Nah artinya kan gini, yang mau saya bilang adalah menurut saya ini kan kemudian diwadahi dengan demokrasi. Bro. Iya. Ya kan menurut saya negara Indonesia ini harusnya cara ngelolanya gini lah. Betul nggak? Kemudian orang yang menurut saya kurang lebih mirip-mirip ini kan kemudian bergabung menjadi satu partai politik lah kira-kira gitu kan cara berpikirnya kan. Kemudian ngajak temennya supaya ikut cara pandangnya dia itu kan namanya kampanye. Bro, ini ngelola negaranya, ikut Anies aja, ikut Anies kan. Ikut Prabowo aja, ikut Prabowo kan. Nah, jadi bagi saya apapun yang disampaikan oleh presiden di dunia itu adalah on behalf of the people of Indonesia. Iya. Nah, tentu saja ada yang suka, ada yang juga tidak suka dan punya pendapat macam-macam. Tapi kenyataannya kita telah, nah ini kan gitu. Jawaban normatifnya gitu. Kita telah menentukan pilihan kita bahwa wakil kita itu namanya presiden yang namanya Pak Prabowo. Betul nggak, Prof? Iya, skalanya itu kan gitu. Kalau menurut Two saya, state Prof, solution ini maksud saya kalau boleh komentar sedikit adalah konsistensi Pak Presiden. Jadi waktu kemarin sudah menyampaikan two state menjamin keamanan. Jadi Palestina mesti diakui merdeka dan Israel harus mengakui dulu. Iya. Nah, jadi dengan diakuinya Palestina, Israel kan was-was. Aduh, gimana gue dong? Nah, maka juga harus dijamin dia bisa bernegara bertetangga baik-baik aja kan itu. Bedanya skala aja. Apakah Ya. skalanya itu adalah menjamin keamanan Timur Tengah dan dunia atau menjamin keamanan Israel.
itu antara masuk akal dan tidak. Artinya gini loh, itu saja belum didengarkan gitu ya, apalagi kalau tidak gitu ya. Betul. Tapi Betul. Iwel mau bilang apa tadi? Enggak, saya mau bilang gini, menurut saya penjelasan mengenai menurut saya itu menurut saya udah oke, Prof. Jadi Yang mana? Itu menurut saya Oh penjelasan. enggak, belum tentu. Saya mau terus nih. Oh, iya, coba. Ya. Jadi menurut saya tadi sudah oke. Ya. Yang masalah itu adalah menurut Biro Pes Istana. ini loh, ini Iya, iya. Prof, udah dikembaliin, Prof, udah Iya. kembaliin. Oh, bukan. Nah, ini itu- menurut saya Prof Enggak. mengarah ke situ. Itu Iwel yang salah. Itu Iwel yang Oke, salah. oke. Sudah dikembalikan, Sudah dikembalikan, dan Prof. sudah dinyatakan tidak akan terulang lagi. Iya. Berarti ada kesalahan di situ. Nah, itu yang tidak boleh terulang lagi. Maksud saya, ini yang menggembirakan adalah bahwa kita boleh membahas itu. Wartawan itu boleh menyampaikan itu gitu ya. Yang terlihat di adegan itu kan adalah Pak Prabowo sebetulnya sudah meninggalkan tempat acara ya. Iya. Tiba-tiba ditanya kan, "Pak, bagaimana dengan MBG?" Nah, itu kan berarti Pak Presiden mau balik itu berarti menganggap penting kan? Iya dong, kalau enggak kan bisa jalan terus saja kan, karena udah selesai waktunya untuk memberikan semacam pernyataan. Tapi balik, ya kan? Kalau Mas Dar waktu melihat balik itu ada kemarahan kan di situ sehingga didefinisikan oleh orang ambil kartunya gitu. Atau itu salah pendefinisian? Salah pendefinisian soal swasembada tindakan. Enggak lah. Kalau Pak Presiden kan akhirnya kan udah agak melenggang terus kan balik lagi. Balik. Menurut Bukannya, saya itu, dan bukannya kembali. Iya. Dan dijawab kan. iya, justru itu Pertanyaannya. menarik karena sudah lewat, tiba-tiba ada pertanyaan gitu kan. Kalau tidak dianggap penting atau alergi terhadap pertanyaan itu jalan aja, nggak ada masalah kan? Sudah selesai masalah jumpa persnya atau jumpa medianya. Pada waktu itu gimana? Ya mungkin ada staf yang sangat amat mencintai Pak Presiden. Oke, itu aja. ini Ya. harus di print nih nggak, Pak? Hah? Enggak, oke, menurut oke. saya udah wajar, Prof. Hah? Itu. Jawabannya menurut Enggak, saya. artinya gini. Ini orang dalam ya, udah bener ya. Belain mulu ya ini orang dalam ya. Kalau Iya, boleh iya. nambahi ya, Iya, iya, maksud saya gini. Ya, everybody can do mistake lah. Iya. Yang penting itu kan kadang kan, saya yakin semua orang itu, orang yang melanggar lalu lintas sekalipun, dia tuh sebenarnya juga nggak mau melanggar gitu. Tapi kan everybody can do mistake. Nah, yang menjadi poinnya kan dua. Apakah itu disengaja? Iya. Kamu sengaja memang mau nantangin polisi di jalan terus nggak pakai helm, nggak pakai spion gitu? Atau Itu memang di medsos banyak tuh ya. ya? Atau memang sebetulnya Anda sebetulnya sudah mungkin lupa meleng, mungkin kepikiran apa gitu ya? Pas lagi di lampu merah mungkin pas mikirin apa ternyata lampu merah kita terabas kena tilang misalnya kan berarti kan dia tidak ada intensi untuk itu. Tapi kan people can do mistake. Yang penting kan bagaimana dengan itu kemudian kita selesaikan. Tadi solve the problem. Masalahnya di mana? Nah, yang menjadi persoalan adalah di dunia maya kita ini kan orang tuh seneng ditepuk-tepukin gitu loh, ya kan? Tidak menyelesaikan persoalan, tapi inginnya persoalan itu jadi panjang. Karena orang tuh seneng berbincang-bincang tadi itu kan, gitu Prof. Iya, kalau saya tetap saya tulis gitu. Oh sekarang kan lagi rame itu yang itu loh, yang apa itu, yang dosen apa itu mantan dosen UIN yang di Malang lah, yang ada urusan tanah dan lain itu kan, wah berlarut gitu. Iya, panjang ya. Orang tuh kadang-kadang seneng dramanya itu, ya kan? Nah, Sebetulnya banyak sih masalah yang berlarut-larut banyak juga. Soal ijazah juga perlu. Iya. Enggak maksudnya salah satu contoh yang berlarut-larut ya kan harusnya bisa cepat selesai gitu loh. Ya, Hah? Prof. Saya itu biar nanti yang lain aja Prof yang bahas, Prof. kalau itu aku nggak ada wawasan untuk. Enggak ada iya, saya juga. Saya tadi cuma terpancing menurut karena saya ini udah berlarut-larut. jawabannya Iya, benar. iya, Menurut iya. saya udah Menurut jawabannya benar. saya sudah benar. Saya ini Prof, nanya yang ringan aja sekarang. Ini Mas Dad ini kan anak petani, Prof. Anak petani berarti akrab dengan sawah ya. Jadi memang memang ya protagonisnya Bung Iwel ini. Iya. Oh, oke. Jadi dia tuh diciptakan untuk menanyakan hal-hal yang Promoting. Wah. Bukan promoting juga. Bukan. Dia mula-mula kelihatan promoting, habis itu saya seakan-akan disuruh nge-kick gitu loh. tapi anak petani. Anak petani kan, pasti akrab dengan sawah ya. Iya. Nah, ada nggak filosofi sawah itu yang menjadi pegangan hidup Mas Dar ini? Contoh filosofi sawah, Prof, kan Iya. ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Oke. Ya kan? Terus Ada apa lagi? ubi, ada talas. Ada Itu budi. masa ubi itu? Ubi di sawah. Bukan Prof ya? Di pinggir sawah. Oh, di pinggir sawah. Iya. Di ladang, Beda Prof ya. Hidup bagaikan roda pedati. Nah, itu. Filosofi itu. Berarti di sawah, pinggir sawah Di juga. pinggir Prof. sawah. Pinggir sawah juga. Kadang di atas, Kadang di bawah. Jadi ketika berkuasa, Anda tidak boleh semena-mena. Ya kan? Itu filosofi juga. Atau
sabar menunggu masa panen. Hah? Ada juga tuh, Prof. Sabar menunggu masa panen. Ada? Ada kan, kalau sawah kan gitu, nunggu masa panen. Nah sekarang tanya Mas Dar aja deh, Mas Dar filosofinya apa gitu yang terkait dengan sawah gitu loh, Mas. Sabar menunggu masa panen filosofi. Itu kata kerja, perintah. Ya. Kalau maksudnya sebagai anak petani kemudian memetik nilai sendiri Iya. atau nilai-nilai yang diwariskan sama orang tua? dan Bisa seterusnya? diwariskan atau dari pengalaman sebagai anak petani gitu. Iya, jadi ini yang diwariskan orang tua saya lah ya, filosofi ya. Pakai bahasa Jawa nih ya. Ya. Jadi gini, kata ibu saya mengatakan, le, ojo moyoi wong sugih. Jangan mengejek orang kaya. Karena ojo moyo wong sugih orang nular. Jadi jangan mengejek orang kaya karena kayanya itu nggak akan menular ke kita kalau kita ngejek orang kaya. Ojo moyoi wong kere. Kerene nular. Wow. Jadi jangan mengejek orang miskin Iya. karena nanti kemiskinan itu akan menular ke orang yang mengejek itu. Kalau kita mengejek orang kaya, Nggak nular, Nggak kita nular nggak akan juga. jadi kaya gitu. nggak akan jadi kaya juga. Tapi kalau kita ngejek orang miskin, maka kita jadi miskin. Oke. Ini udah, maksud saya ini filosofi yang dalam ya. Itu satu yang saya dapat ya. Yang kedua itu ibu saya mengatakan, ojo meri rezekine wong liya. Jadi meri itu iri ya. Bukan kawin, bukan. Bukan Mary. Merit, bukan merit. Yang Nah, ngiri. bahkan beliau bilang jangan menghalangi rezeki orang. Makanya kalau orang mau promosi terus kita jangan Pak, itu orangnya begini, itu kan menghalangi. Oh. Ya. Atau orang mau dapat bonus terus nih Dar tolong duitnya kasihin ke ini ya bonus nih dikasih 1 juta misalnya terus ya, kita makan dulu 500. Nah, itu kan makan rezeki orang. Ya. Nah, itu nggak boleh. Itu filosofi itu saya nah dan bapak saya dulu waktu saya di Taruna Nusantara kan kita asrama ya. Kan nggak punya uang kita. Memang sekolahnya nggak bayar dikasih makan, tapi kan ya orang kan kadang perlu jajan ya. Iya. Orang tua saya nggak begitu banyak uang waktu itu. Ya nggak, ya orang desa lah ya. Saya dikasih uang saku, Prof. Sama bapak saya tuh kalau pulang ke rumah cuti itu dikasih uang 50.000. Jadi 50.000 itu kira-kira ya untuk 6 bulan lah, karena kan libur lagi. Nah, bapak saya bilang gini, Le, ini duit nggo jajan. Jadi ini uang, aku langsung bahasa Indonesia kan, ini uang kamu pakai untuk jajan. Bu, jangan jajan sendiri. Kalau kamu diajak temanmu jajan, kamu ikut dan kamu bayar sendiri. Wih. Supaya kamu tidak kelihatan miskin di antara teman-temanmu gitu, Pak. Itu filosofi. Penting. Jadi walaupun kita miskin, tapi kita itu sama orang tua diajarkan bahwa kita nggak boleh kemudian rendah diri karena kita miskin. Gitu. Jadi kalau diajak teman jajan kita ikut. Ya sekali aja ya kan, gua ikut bayar sendiri. Bayar sendiri. Tapi kita nggak jajan sendiri, duit simpan nunggu diajak teman. Godats namanya. Itu saya praktekkan juga. Saya kalau pergi sama Prof mana selalu gitu. Prof ajak makan, saya ayo Prof, langsung saya nggak pernah mikir gitu. Iya. Karena yang bayar Prof. Saya mikir. Dan Nah, itu filosofi ya, itu filosofi. Dulu dia juga suka gitu. Kalau akhir-akhir bulan suka datang ke rumah saya waktu itu. Akhir bulan. Karena 50.000 dari orang tuanya cuma selesai 2 minggu waktu itu kan ya. 2 minggu lagi. Ya, balik ini di samping filosofi yang tadi disampaikan. Ini kalau berdasarkan survei saya ya. Iya. Saya tuh survei beneran dan saya selalu menyatakan siapa yang bayar kalau survei. Kan saya kan sering ini Iya, betul. dapat Iya, hasil surveinya iya, yang dan itu objektif. saya kasih tahu siapa yang bayar. Iya. Karena diminta oleh waktu itu beberapa calon di Jawa Tengah. Ih, ini lo harusnya jadi gubernur Jawa Tengah gitu. Apa? Masa lalu, Prof. Hah? Masa lalu. Nggak boleh. Nggak boleh dong. Tapi hasil survei Mm. yang sungguh-sungguh. Nggak bagus sebenarnya dengan Prof itu kan? Iya. Kenapa di-print? Oh. Enggak, tapi udah masa lalu, Enggak, Prof. jadi artinya Udah tahun pernah lalu. nyaris harusnya menjadi gubernur Jawa Tengah. Iya. Ya kan? Dan sempat maju, enggak. Itu Pak Prabowo juga yang bilang ya waktu itu ya. Jangan maju, jangan maju. Akhirnya setia untuk tidak maju ya. Mau di-print, saya mau di-print. Oke, saya jawab. Jawab. Saja. Saya tuh punya satu cara ya, cara saya ngawulo atau mengabdi kepada negara melalui Pak Prabowo gitu ya. Yaitu saya itu akan gini,
saya ini bukan siapa-siapa, kemudian sekarang jadi begini, itu karena Allah SWT betul, tapi ada tangan besar Pak Prabowo untuk menggali bakat saya, kemudian saya bisa sampai seperti itu. Nah, saya punya prinsip gini, apapun yang menyenangkan hati Pak Prabowo, maka akan kulakukan. Saya misalnya Pak Prabowo mau swasembada, dan saya jadi wakil menteri, maka saya akan lakukan itu untuk menyenangkan hatinya. Sesimpel itu ya, karena saya merasa saya bisa begini, betul karena Tuhan, karena Allah, tapi Pak Prabowo itu adalah komandan saya. Nah, itu satu ya. Sehingga saya diperintah, Dar kamu maju. Jadi maksimal, karena dengan saya maksimal, saya itu menyenangkan hatinya. Kemudian beliau bilang, Dar, ya kita harus tetap jaga persatuan, kita akan masuk, ini penting bahasa negara, oke, kamu berhenti. Dan saya berhenti. Tapi saya berhenti dan memberi wibawa kepada beliau. Kepada siapapun beliau bernegosiasi, beliau bangga bahwa anaknya ini ternyata paten lah gitu. Saya menyemprit diri sendiri di sini. Karena Pertanyaan saya selanjutnya Adalah? agak personal. Saya menyemprit diri sendiri, nggak apa-apa. oh gitu ya, bayar depan Iya, dulu. bayar di depan. Saya suka DP saya kalau begini. Aduh, ini susah dong. Kelihatannya Mas Dar ini sangat mengagumi Pak Prabowo. Apakah dengan demikian tidak menjadi kehilangan rasa kritis untuk mengetahui misalnya ada juga kelemahan-kelemahan manusia? Sehingga akhirnya pada saat-saat tertentu harus mengatakan juga, Pak, ini mungkin datanya keliru, datanya harus gitu ya. Ngomong. Itu yang ingin kita ketahui. Saya ngomong. Iya. Saya ngomong. Mungkin beberapa. Dan Pak Prabowo menerima. Iya, menerima. Pasti ada berargumen juga dari pengalaman Ya saya. pasti ada Iya. ada tesa, antitesa Iya, gitu iya. ya. Pasti Itu ada. biasa berarti ya? Biasa. Oke. Biasa dong. Kan orang tuh menggambarkan Pak Prabowo seolah-olah kan sangat Itu. otoriter gitu ya. Iya. Enggak lah. Gini ya, terus galak. Gini lah. Cara masuknya. Kalau ada bos galak, misalnya betul-betul, pasti orang tuh nggak tahan jadi anak buahnya lama-lama. Enggak, Pak Prabowo anak buahnya puluhan tahun, bekas tentara, udah ikut perang 70-an aja masih ya maksudnya ya kan, loyalitas itu kan nggak bisa dibeli, Bro. Iya. Ya bisa dibeli untuk satu periode tertentu gitu kan, orang kan kalau nggak tahan kan nggak bisa. Nah, Pak Prabowo itu orangnya sangat, Pak Presiden kita ini ya, very smart dan logic gitu. Jadi bukan juga kemudian nggak mau seolah-olah gitu, ini kan masalah persepsi ya. Iya. Seolah-olah kalau tentara Kopassus tuh susah dibilang, enggak nyatanya. Begitu kita lapor, Pak ini urusan pupuk ini nggak beres Pak gini, oke. Kalau gitu Pak perlu apa? Perlu pas sudah. Seminggu jadi. Pak ini penyuluh pertanian nih Pak, begini Pak, kalau bisa nih, oke. Logis, alasannya jelas, beresin. Jadi boleh ya melaporkan kelemahan-kelemahan dari kebijakan yang sudah ada, termasuk yang juga yang Ya MBG misalnya Iya, contoh iya, kan iya. akhirnya kan beliau juga tahu, maka ya harus misalnya contoh misalnya yang kelihatan di publik ya. Iya. Oh ada penambahan wakil ketua, iya. ditambah Bu Kalau Nadia. boleh contoh juga nih ya, contoh agak penting. Siwel sampai Iya, buka iya, kacamata. iya. Itu katanya dari semua yang sudah ada di badan MBG itu, apa nama badannya gitu? BPG, SPPG dan pokoknya badan itulah gitu ya. Dah ada yang ahli gizi. Ada. Belum ada? Hah? Ada. Kan ahli gizi kan gini, orang yang ditaruh di gambar itu kan pengurus ya. Oke. Tapi kan ahli gizi ada dong. Ada dong di setiap SPPG itu ada ahli gizinya. Ahli gizinya. Atau dibalik pertanyaan orang, enggak layakkah ahli gizi juga dimasukkan dalam pengurusan itu? Gitu. Nah, ini kan ya sekali lagi pasti ada pertimbangannya ya, Iya, iya. ada pertimbangannya ya. Tapi kan gini, Pak. Karena kebetulan namanya ada G-nya, bukan Ghazali. Ya, iya. Gizi. Sebetulnya kan gini, gizinya itu kan ada di dapur-dapur. Iya. Ya kan ada di dapur-dapur. Jadi ada ahli gizinya di dapur-dapur. Ada ahli gizinya. Bisa dicek lah, bisa. Jadi ada kepala SPPG-nya, ada ahli gizinya, ada. Itu perangkatnya kan ada. Ada 50 orang. Ada 50 orang kerja di satu dapur itu. Iya. Dari mulai yang cuci piring apa semua itu yang langsung ya, kerja langsung ya. Ada. Jadi ini kan lagi-lagi mohon maaf ya, maksud saya ini kan manajerial ya.
bukan lagi misalnya mohon maaf sekali, misalnya seorang dokter ahli bedah, apakah kemudian akan jadi kepala rumah sakit yang baik atau yang jago kan belum tentu, ya kan? Kan gitu. Tapi yang jelas kepala rumah sakit yang jago belum tentu bisa jadi jadi ahli bedah kan gitu, kan gitu, ya kan? Itu kan terjadi. Misalnya contoh kalau sekarang ya kan banyak dokter. Mahathir Muhammad misalnya dia medical dokter, dia jadi perdana menteri bisa. Sebaliknya Menteri Kesehatan kita bukan dokter. Bukan saya ngomong, ya kan? Enggak saya, tapi itu keahlian manajerial. Nah, Dari ini Prof. apa tuh? Itu mengarah kepada Enggak, ini soal kementerian manajerial. lain, Habis loh kementerian saya lain, loh. kementerian Saya lain, cuma Prof. Tahu tangi dua nih, tinggal dua. Aku Nah, urusannya sekarang apa? agak penting nih. Saya hemat betul dua karena itu pertanyaan ini saya mohon suaka khusus untuk pertanyaan yang ini. Dibebaskan dari keharusan meletakkan uang di situ. Sekiranya ada petani-petani, nelayan masuk ke kementerian lain, petani-petani kita yang masih menyatakan di lapangan kesulitan bibit, kesulitan pupuk. Bahkan sekarang ini ada penggelontaran 200 triliun kan ke bank-bank yang dianggap bisa memberikan kredit kepada rakyat. Mereka harus melakukan apa? Harus menyampaikan apa dan kepada siapa supaya Masdar bisa dengar langsung dan kemudian bisa ada gerak cepat untuk menyelamatkan mereka. Enggak, ini yang paling simpel dulu ya, yang paling simpel ya. Kan sebetulnya perangkat negara itu kan enggak hanya presiden, enggak hanya menteri. Kan? Perangkat negara itu mulai dari kepala desa di desa. Di desa itu ada saya hitung ada 5-6 perwakilan pemerintah loh. Kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, Bidan Desa, penyuluh pertanian yang ada di desa, pendamping PKH, ya kan, terus ada pendamping desa, ada 7 ini. Penghulu juga ada penghulu. Penghulu di kecamatan. Kecamatan. Tapi penting juga loh itu. Jadi keluhan itu sebetulnya ada channelnya. Nah, yang menjadi persoalan kan kadang channel ini kan mampet itu. Dia dilapori, iya tapi nggak diteruskan. Itu terjadi nggak sampai saat ini? Nah, gini, ya adalah di titik tertentu. Itulah kenapa, misalnya contoh orang tuh misalnya ada yang protes kan. Apa sih urusannya misalnya tentara itu ikut ngawal serapan gabah bulog misalnya. Kenapa tentara ikut ngawal pertanian padi, polisi ngawal jagung. Itu satu cara negara itu menghadirkan satu lembaga yang sistem lapor dan dilaporinya ini terbaik kan tentara sama polisi ini. Nah itu sebagai mendamping dorong-dorong aja. Ada masalah apa? Pak, saya butuh benih jagung Pak. Mungkin sebelumnya lapor ke kepala desa kemana-mana nggak bisa dapat apa-apa, tapi karena lapor sama Babin Kamtipmas, kemudian itu sampai ke atas, kemudian ada atensi. Itu satu cara. Tentu saja apakah ini ideal bisa jadi enggak, tapi ya jadi kan kita mau solve the problem gitu ya. Nakutin rakyat nggak ya? Saya kira enggak lah. So, kita bisa lihat lah produktivitas padinya meningkat hampir 50%, 49%. Kemudian 52%, produksi jagungnya di kuartal pertama naik 39%. Nah orang nanya, ini polisi kok nanam jagung? Enggak nanam jagung. Polisi itu, dan kemudian polisi kan harusnya nangkap penjahat. Ini tidak menggunakan polisi yang kerjanya nangkap penjahat Pak. Ini kan pakai instrumen polisi yang Babin Kamtipmas, Babinsa. Jadi memang kerjanya teritori situ. Gitu. Maksud saya ini kan supaya nggak misleading, seolah-olah polisi jadi alih fungsi ngurusi pertanian jadi nggak nangkap maling, kan salah, bukan itu maksud saya itu. Jadi kalau nanti jadi reformasi polisi, yang ini jangan kali ya. Artinya masyarakat sipil bisa ya? Ya kan ada, masyarakat sipil kan ada penyuluh selama ini. Nggak bisa menyelesaikan sendiri kan masyarakat sipil mestinya. Ya mestinya harusnya bisa dong ya. Maksudnya gini, ini kan mohon maaf sekali lagi tidak ideal, Prof. Tidak ideal. Apakah mungkin dianggap ini benar sekali? Mungkin bagi sebagian orang pendapatnya bisa berbeda. Oh iya, mungkin bisa dibaca seperti ini. Pada waktu misalnya contoh satu lagi, saya kasih contoh. Ini ada sawah. Oh ini butuh irigasi nih. Lah kalau nunggu irigasi dibangun kan ya orangnya keburu kelaparan kan. Ya sudah, apa? Kasih pompa. Menyelesaikan persoalan, tapi tidak bisa selamanya. Maksud saya. Nah berarti kan pompanya dikasih sambil kita pikirkan bangun. Ya, maksud saya berharapnya juga begitu. Misalnya kalau ada persoalan yang tidak harus melibatkan aparat negara, ya ngapain kan gitu.
Nah, cuman kan sejauh belum ada instrumen lain yang bisa. Ini kan masalah, iya kan, masalah pilihan ya, pilihan. Memilih di antara pilihan itu. Menurut saya sih begitu. Prof, saya Nah, nanya, itu ya, itu nggak semprit ya, aman ya. Aman, walaupun sebetulnya saya tadi mau nyemprit Iwal karena saya belum selesai. Yaitu bahwa ini kan semuanya nanti akan dilakukan reformasi ya. Kan Pak Presiden lagi ingin membuat itu ya, tim reformasi Polri juga kan. Iya ya. Iya. Jadi artinya termasuk sampai tugas-tugas yang gini nanti, ya kan? Holistik ya kan? Holistik. Nggak, ya tentu saja kan yang diperbaiki semua ya. Semua ya, termasuk holistik lah ya. Artinya ada bagian-bagian yang bisa diselesaikan civil society. iya, saya mau nanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof. Udah lama juga nih. Prof. Udah ya, udah sejam lama juga nih kita. ngobrolnya udah. Ini. Karena nggak bisa dijawab singkat. Iya ya. dong. Cuman Kalau nih, sudah Prof, singkat oh, repot. Bisa tuh. terus lagi nanti. Apalagi Mas- Hmm. kalau petani-petani Anda punya keluhan-keluhan ya, bisa melalui ordal ternyata. Nggak apa-apa. Kirim WA aja ke saya. Iya. 08 111 satunya 3 kali 978808. Nah, jadi itu kirim dulu WA ke sana. Kalau masih meleset juga ke ordal. Ya karena bisa Ya, aja kan? bisa. aja habis lapor-lapor di daerah dibekap ya. Wah, Anda lapor-lapor ya. Baru ke ordal. Ya, diselesaikan oleh orang dalam. Lewat jalur dalam, bukan katanya-katanya. Ayo. Oh, ya ini maksudnya kemarin ikut rapat di Kampat ya. Iya, saya pengen itu aja, pengen tahu sih bocorannya dikit itu loh, di spill Yang mana dulu? Kan Kampat ada rapat 3 kali ya. Saya 3-3-nya ikut. Ya, yang kemarin. Ya gini, salah satu yang dibahas adalah itu tadi masing-masing kementerian tuh sebetulnya berapa yang kembali. Oh ya, itu tadi. Itu salah Nggak apa-apa, satunya. nggak Terus perlu. kok perlu apa? Jadi Oh, dengan pengembalian dana yang ada, kemudian yang bisa disalurkan secara cepat tuh apa gitu. Misalnya contoh kan apakah perlu bansos itu perlu nggak perlu, kemudian kita bagi bantuan sosial, bantuan pangan namanya, bantuan pangan Yeah. dalam bentuk beras itu perlu, ya gitulah. Saya kira dan menurut saya satu perlu kita sampaikan bahwa kesimpulannya adalah bahwa negara kita ini punya banyak uang dan uang itu harus dipakai dengan sangat amat bijak. Karena apa? Kita kasih, kan ibaratnya kan sama aja kayak kita kan. Kita punya duit, kita kasih orang, ini dikasih 1 juta, udah kasih aja udah. Bisa jadi kan uang 1 juta ya habis dalam sebulan gitu. Tapi kalau 1 juta ini dikasih dalam bentuk kegiatan usaha, dikasih opportunity untuk suplai sayur kemana, atau suplai telur kemana, uangnya tetap sama 1 juta. Tapi bagaimana 1 juta itu Multiplier effect-nya ya. ada multiplier effect dan juga lestari kan. Lestari itu artinya tidak habis-habis uangnya gitu. Jadi Pak Presiden melihat bahwa cara yang lestari, yang sustainable inilah yang harus dipilih. Ini karena Wamen pertanian, istilahnya lestari. Iya dong. Lestari itu kehutanan, kehutanan. 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 Ya? Oh, kehutanan. Jadi belum ada pertanian, belum ada istilah. Pertanian belum. Kalau Hijau, bukan enggak juga. Oh, swasembada. Tapi sudah mengarah-ngarah lah Iya. lestari ya. Jadi berapa sustainable. sering, jadi berapa sering Mas Dar dipanggil oleh Pak Presiden? Wah, Ya, ini cukup udah sering. mulai. Cukup sering ya. Cukup sering, Bro. Jadi saya melihat ya Nah, cukup sering itu juga membuat keamanan bagi kita. sangat sering. Iya kan? Mungkin Kalau bukan nanti- cukup sering tapi sangat sering ya. Sangat sering. Kita jadi aman juga kalau orang bisik-bisikin, oh itu di ordal ada yang macam-macam. Pak Wamen yang Iya. kasih tahu. Oke, Enggak, siap. mereka ya Sering, berarti kecuali kalau- Iwel yang memang agak mancing-mancing Enggak, sampai Pak enggak, Effendi maksud saya terpancing. kalau- Kurang lebih begitu lah. Kalau sering berarti Ya. juga bisa Prof. Jadi pesan buat Pak Presiden melalui. Oh iya tadi malah saya katakan kalau ada pesan-pesan melalui ordal nggak apa-apa. Iya, bisa. Ordal ini jangan justru seperti tadi itu Iya. kehilangan rasa kritis. Pak Mas Dar aja nggak mau kehilangan rasa kritisnya ya kan pada saat-saat tertentu. Kan sekali tetap lagi- harus berdiskusi. Iya. Sama Sekali kan sekolah Jepang loh ini Iya. dan Sekali lagi SMA kan, Taruna. misalnya tadi filosofi menyenangkan hati itu kan bukan berarti ABS dong. Oh, iya, Bukan, iya, iya, iya. bukan. Maksudnya itu kinerja kita itu untuk beliau. Oh, saya juga suka nyenangi hati Prof. Ege. Bohong. Oh, saya selalu. Saya mah jalan sama dia banyak menderita, beneran. Tapi dia selalu menyenangkan. Kalau Prof. saya nggak Iya kan? tidak sesuai fakta. Ayo, nah balik agak Prof, penting. ini pertanyaan terakhir, Prof. Iya, itu. Nah, silakan, Prof. Oh Pertanyaan iya, pertanyaan saya terakhir. malah mau mengatakan Pak Presiden selama
melihat perkembangan yang ada. Sedikit lagi kita Oktober ya. Iya, Oktober. Oktober 20 kan? Ini udah Oktober, Prof. Ini Oktober udah. Oh iya iya. Ini iya. udah Tanggal Oktober. 1, tanggal 1. Aduh, saya kok sampai lupa. Kesaktian pokoknya. Pancasila, kesaktian Pancasila. 21 Oktober itu Kesaktian Pancasila. Ya kan? 1 Oktober. 1 Oktober Kesatuan Pancasila, Prof. Iya dong, 1 Oktober Kesaktian Pancasila, 20 Oktober 1 tahun dilantiknya Bapak Presiden. Nah, kalau menurut Mas Dar, kita betul-betul, ini kekhawatiran saya ya, nggak apa-apa, saya dianggap keliru menerjemahkannya. Ya kalau keliru saya seperti Iya aja udah. betul. Iya. Bagaimana caranya Pak Presiden tahu, dia diam, menunggu, ayo yang bohong-bohong nih, yang ABS, yang brown nosing ini, saya tahu lah suatu saat saya tinggal ganti. Cuma nanti kalau ke bawah lapisan presiden kan agak berbahaya tuh kan, karena mereka seakan-akan mendapat restu dari presiden karena tinggi-tinggi nih jabatannya, lalu yang di bawah akhirnya jadi salah arah. Nah, siapa yang betul-betul bisa, artinya Pak Presiden diam sementara menunggu melihat apa yang selanjutnya akan terjadi, reshuffle nih atau apa tindakan nih. Tapi sementara itu siapa yang betul-betul bisa menjaga bahwa ini nggak bisa. Anda cuma bicara di televisi nyenang-nyenangin, selalu memuji-muji, datanya nggak pas, itu siapa yang bisa menjaga itu? Mas Dar pasti salah satunya karena sering dipanggil Pak Presiden. Siapa lagi yang bisa melakukan itu? Wah, sulit kan pertanyaannya kan, karena terakhir bisa disambung ke episode selanjutnya juga sebetulnya. Bisa dijawab dulu kali, Prof ya. Walaupun saya tahu jawabannya, Prof. Yaitu? Ya ada lah berapa. Enggak. Termasuk tadi yang manggil Mas Dar waktu Gini, mungkin saya jawab umum ya, secara tidak sistem. secara sistem ya. Jadi orang yang ikut bersama Pak Prabowo itu kan banyak ya. Dalam jangka panjang. Banyak tapi juga nggak banyak sekali. Maksudnya yang stay bersama Pak Prabowo, stay di saat katakanlah stay dari dulu itu ya ikut. Itu kan artinya terseleksi oleh waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ini Prof nanya malah Prof ngitung. Enggak, saya hitung, saya hitung sampai 20 tahun lalu loh kurang lebih. Jadi 9. jadi katakanlah ada orang-orang yang memang secara objektif orang-orang yang mencintai Pak Prabowo dari dulu, ikut berjuang bersama beliau di saat kalah maupun menang kita ikut terus. Nah itu kan secara waktu teruji oleh waktu bahwa loyalitas. Loyal itu kan bukan berarti ABS. Nah itulah kira-kira salah satu yang menjadi memberikan semacam pertimbangan. Ini gini Pak, ini bisa kita bilangin Pak. Gitu. Oh orangnya ternyata nggak paham Pak. Oh ini begini Pak, oh ini bisa lewat sini Pak. Jadi ya itu kan mekanisme. Yang saya butuhkan jawaban ini. Nah nanti dan katakanlah kan pemimpin ya. Saya karena sekali lagi saya nggak punya contoh atau saya nggak pernah jadi anak buah pemimpin lain ya. Dan saya meyakini bahwa setiap pemimpin pasti punya orang-orang di akun mereka masing-masing. Oh kalau urusan ini kotak ini kasih ini, pawangnya si ini, kalau sini pawangnya si ini misalnya. Kalau urusan DPR berarti ini, kalau urusan dengan misalnya dengan pihak yang ini akunnya ini. Jadi ini yang kulihat dari dulu Pak Presiden, misalnya kayak kawannya Prof lah. Dulu Mas Soni itu misalnya akunnya yang urusan ini. Terus dulu misalnya Pak Fadlizon misalnya itu nanti yang jadi ada mekanisme seperti itu. Itu sih yang tapi menarik. Ya orangnya nggak banyak, 9 tadi saya hitung, tapi itu lumayan loh menjaga supaya di tengah sambil Pak Presiden mengamati dan menunggu, kan dalam politik kan ada pertimbangan soal waktu ya kan. Jadi menarik bahwa selalu ada lapisan, menurut saya lapisan tadi ya tidak banyak, tapi karena perjalanan yang tadi saya sebutkan ada. Itu mekanisme lah saya kira ya. Enggak, sistem ada, sistem ditegakkan. Tapi kadang-kadang sistem ini kalau misalnya seperti tadi dia kaku pada sistem, kemudian orang jadi terbiasa. Sistem itu bisa menunggu waktu karena ada pertimbangan politik dan lain-lain, atau juga konstelasi kekuatan politik. Juga saya suka lihat tuh ada orang ngomong-ngomong ini karena saya berpikir ternyata ada di samping Pak Presiden sendiri yang menunggu waktu, ada juga orang-orang yang mengatakan tadi ya dia akan bisa berbicara melalui jaringan tentu itu nanti akan tadi. ada dialektika, ada jual beli pendapat gitu ya. Dan itu akan berbicara ya melalui jalur-jalur tertentu di dalam networking ya kan, kotak ini kotak itu dan lain-lain ya, supaya gini, ABS itu tidak berlanjut. Betul, karena gini, satu hal saya mungkin perlu juga saya sampaikan, di situasi sulit, di situasi kritis dan keputusan penting, Pak Prabowo itu sangat penuh pertimbangan. Jadi bukan kan tipenya seolah-olah kan orang menilai kan Pak Presiden kita ini kan pokoknya
nggak pertimbangan kan nggak, cuma Iya, iya. nggak. Jadi di situasi kritis itu penuh dengan pertimbangan. Termasuk tadi pertimbangan dari ya seperti biasa juga. Saya kan kalau perlu mengambil keputusan tertentu, enggak. Ini yang denger ini bingung, Iya. apaan nih Iya, benar. Tapi mereka udah mulai karena, udah mulai nangkap jadi lah. ini biar penonton paham karena Prof Effendi ini kan Mas Dar ini udah teman lama, jadi data mereka udah banyak. Saya malah enggak nyinggung-nyinggung ke belakang. Saya Iya. mau ke masa yang sekarang. Ya, makanya tadi Kalau kan orang melihat Mas Dar bilang tadi ini Prof ngomong apa ya, nanti orang bingung gitu. iya betul. Iya, Tapi gitu. saya justru membuat orang tidak bingung. Oke. Jadi kalau Anda melihat ada yang tepuk tangan terlalu banyak muji-muji, jangan khawatir. Ada sistem, ya kan? Di dalam sistem ada subsistem yang menjaga bahwa itu bisa nggak berlanjut lama juga gitu. Iya. Nah, harus kembali menginjak bumi gitu. Karena ternyata tadi disampaikan bahwa Pak Presiden itu dia punya cara-cara sendiri ya untuk memandang itu. Lalu ada di bawahnya orang-orang yang dipanggil. Tapi kalau dilihat sering- respon cukup cepat, Prof. Dari kasus pencabutan kemarin itu, pencabutan kartu liputan kan besoknya kembali lagi, Prof. Iya. Berarti kan cepat kan respon sebenarnya. Apanya? Iya kan? Apanya? Kan pencabutan kartu. Itu yang pertama. Ah. Sudah dibilang ini bukan soal cepatnya. Oke, tapi Soal pelanggaran dalam konteks kebebasan pers dan bahkan sampai ke HAM. Mas Dar, kalau saya sering Mas Dar belanja ringan-ringan aja. Yaitu? Kita tadi bicara bahwa makan bergizi gratis, makan bergizi lah ya. Tadi Mas Dar juga bilang cerita sarapan dengan Pak Prabowo. Nah, saya mau nanya nih, makanan favoritnya wamen kita ini apa gitu? Wamen pertanian. Apa Mas makanan favoritnya, Mas? Yang bergizi tapi Mas ya? Hah? Yang bergizi tapi makan. Apa ya? Aku suka mie ayam. Iya. Sama sama Prof. Mie ayam ini ya, bukan bakmi ya. Iya, iya. Mie ayam Jawa ya, yang pakai saus yang itu gitu. Ada mie Jawa gitu itu. Enggak, aku enggak Oh, suka. lain lagi. Saya kalau mie Jawa itu gini, Mas. Mie Jawa tuh aku nggak suka ya. Bukan saya nggak suka karena apa ya? Karena waktu kecil aja. Ini para pedagang mie Iya, Jawa ya, jangan diambil hati. Ini betul-betul Nggak suka pertanyaan karena soal- ini kan. Iya, iya, Ini iya. saya cerita Iya, aja. iya, Aku iya, nggak iya. tahu nanti dimuat apa nggak terserah Tapi ya. mie Jawa top. Jadi gini, waktu saya kecil, kita ini kan nonton TV saya dulu 12 in ya, di rumah itu 12 in hitam putih itu. Kita Bisa Anda nonton, bayangkan nggak tuh 12 in? jadi kita nonton satu RT kita nonton tuh, terus pakai jari. Nah, itu kita itu mendambakan makan nah ya itu iklannya kan ada di TV. Aduh, enak gitu rasanya, ada paha ayamnya gitu ya. Iya. Nah, karena kita mau beli super mie mahal, maka yang dimasak tuh mie telur itu, mie kalau orang di kampung di Jawa Tengah gitu ya. Iya. Orang tuh kalau hajatan tuh pasti membawa baskom isi beras sama mie. Buat nyumbang ibu-ibunya tuh. Nah, jadi di rumah tuh pasti ada stok mie telur itu untuk hajatan orang. Nyumbang. Nah, jadi waktu kita bilang sama ibu Sita, "Mak, pengen mie." Nah, dibikinlah mie telur itu. Oke. Jadilah mie Jawa itu. Yang ada kolnya, ada wortelnya, ada iya. cabenya. Iya. Jadi mohon maaf kalau diajak ke mie Jawa itu, Kebiasaan makan di aduh, waktu saya dulu mendambakan Indomie itu dikasihnya itu gitu. Jadi buat saya kalau diajak ke mie Jawa, aku tuh udahlah ke Warmindo aja. Buat saya lebih enak gitu. Oh, oke. Itu Jadi, soal selera. soal selera, makanya selera. Karena masa lalu. Ada ya kan? sejarahnya juga soalnya, Iya, Prof. iya. Nah itu aja kalau mie ya, kalau mie. Nah kalau mie ayam itu, tahu kan mie ayam tuh kan? Iya. Mie ayam tuh yang mie terus pakai saus yang itu loh, iya, yang katanya sambal, atau nggak sehat lah apalah ya, tapi emang enak gitu. Bahkan saya punya teori, mie ayam mana Mas Dar yang enak gitu. Wush. Satu ya, gerobaknya harus biru. Gerobaknya harus Biru. Oh, kayak Desi Ratnasari nih. Itu tenda biru. Terus yang Tapi kedua, kan punya gerobak kalau nggak ada tendanya, iya, tapi harus biru. gerobaknya harus biru. Karena Enggak, gerobaknya biru, udah. udah Itu pakem. Gerobaknya biru, ya. Yes. Terus dia itu harus nggak boleh gede, harus warung kecil gitu. Gerobaknya Oke. biru, terus tempat nyuci mangkoknya itu bersih betul. mesti yang embernya satu lah gitu. Ember. Oke. Kalau embernya satu, jadi saya Jadi enggak benar itu. Jadi biru dan itu. Aku kalau kunjungan ke daerah ya, kan saya wakil menteri gitu, kunjungan daerah rombongan banyak ya. Iya. Aku tuh pengen makan mie ayam gitu. Nah kadang beberapa kunjungan tuh kuajak dia orang tuh apa sih Pak Wamen nih masa makan tempat kayak gini. Iya. Bukan kita mau sok merayat apa bukan. Ya emang kita ada
seneng, Kenikmatannya di sini nikmat tuh. itu, nikmat. Tapi yang disampaikan tadi itu pasti banyak setuju tuh bro. Yaitu Gerobaknya harus biru, Embernya satu. embernya satu. Loh, kenapa? Itu orang kecil itu pasti banyak setuju para penggemar mie ayam udah sepakat. Enggak, ini gitu. bersayap nih apa nih Bang Iwer? Enggak. Ini apa apa maksudnya nih? apa? Ya mie ayam tadi kan. Enggak ya, kenapa harus gerobaknya biru? Kenapa tiba-tiba langsung setuju? Kamu Apa? setuju karena Ada apa? tapinya apa tapinya? Enggak ada tapinya. Oh, nggak ada Tapi tapinya. Prof nggak memahami itu maksud saya. Jadi nggak nyambung. Ya kan, Prof? Saya bukan bukan nggak nyambung, tapi belum pernah ketemu kalau saya. Benar, saya tuh habis ini tugas saya mencari-cari Ah, gerobak yang warnanya biru, Embernya satu. embernya satu, dan nggak terlalu besar tempatnya. iya, Prof. dan itu mie ayam. Oke. Saya mencari. Dan nggak ada mie ayam yang aku belum nemu mie ayam yang saya mau. Oh, Jadi ada mie ayam tetangga saya tuh enak sekali. Itu mie ayam paling enak di bumi dan di bulan. Jadi terenak di bumi dan di bulan. Gitu. Saya pikir dulu enak di bumi dan di bulan-bulan ketika kita lagi punya uang ya. Dan di bulan, kenapa di bulan? Itu jadi Ya, pertanyaan. pokoknya untuk menggambarkan betapa Gambar enaknya. sampai enaknya. Cuma udah nggak ada itu. Oh, Dulu sampai saya tuh berikrar lah. bahwa Kalau suatu saat saya punya duit, saya mau makan pagi, siang, malam tuh makan mie ayam itu. Oke. Ternyata nggak bisa juga ya. nggak besar cita-citanya ya. Nggak besar, nggak besar. Nggak besar. Itu Pagi, siang, malam makan mie ayam. makannya. Ya, terima kasih Pak Terima Sudaryono, kasih. Wakil Oh, iya, Menteri iya. Pertanian sudah hadir di Ordal. Bagi ya Prof banyak ya, dalam banget tadi Prof ya. Iya, iya. Kita Saya tidak tahu persis berapa honor saya di acara ini karena saya sudah rugi 80.000. Tapi seru betul ya karena ini menggambarkan tidak ada yang ditahan-tahan di sini. Iya. Apapun boleh ya kan walaupun Iya, iya. tadi kena sempritan tapi lancar. nanti kita hadir kali order yang lain Prof di Iya. acara ini. Dan tetap para petani seluruh yang terlibat dalam Kementerian Pertanian tadi ada nomor WA Iya. ya sudah nanti dicantumkan kembali. Nanti di itu. Dan kalau masih ternyata nomor WA itu masih terhalang-halang gitu ya karena satu dan lain hal, boleh ke order kan? Boleh, bisa. Nanti kita yang sampaikan di sini. Itu Iya, iya. pentingnya langsung menusuk ke dalam, Iya, bukan katanya, ya kan? Saksikan selalu Ordal di Garuda TV. Oh,